Shalom, salam jumpa kembali dalam channel YouTube Gemit Klasis Timur Tengah Utara dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam bersama saya Cafik Insana, Rutvina Arakat STH. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19 di bawah terang tema keluarga yang bersyukur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca pada saat ini boleh kami mengerti dan memahami, dan lebih daripada itu kami boleh lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman yang akan kita baca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saya akan membacakan 3 ayat bagi kita semua. Di bawah perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi setiap orang yang tidak saja mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan dia, tetapi mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian setiap minggu, coba cek dari keseluruhan jumlah jemaat, ada berapa jemaat yang ikut berbakti. Jika jumlah itu terlalu banyak, maka hitunglah berapa keluarga yang hadir. Sangat bersyukur untuk keluarga yang hadir, yang seisi rumahnya hadir. Setidaknya dari tiap anggota keluarga ada 1 anggotanya yang hadir. Harus diakui bahwa hal itu sangat sulit untuk terlaksana. Ada 2 pertanyaan dalam hal ini. Yang pertama, hal apa yang menyebabkan orang tidak beribadah atau keluarga yang tidak hadir di dalam beribadat? Yang kedua, jika orang beribadah karena dorongan rasa syukur, bagaimana dengan orang yang tidak berbakti? Apakah mereka juga digerakkan oleh Tuhan? Mari kita lihat jawaban atas 2 pertanyaan yang sedang kita gumuli bersama saat ini. Teks kita pada hari ini dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini kita melihat ada 2 karakter. 2 karakter yang ada. Yang pertama, karakter orang yang bersyukur, yaitu orang Samaria, dan karakter yang kedua adalah orang yang tidak bersyukur, yaitu orang-orang Yahudi. Dalam Injil Lukas pasal 17 ayat ke-11 sampai dengan 19 dikatakan dengan jelas bahwa peristiwa ini terjadi di daerah Samaria. Ada kecenderungan umum pada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak mau tinggal di daerah Samaria. Dapat kita bayangkan orang Samaria yang menderita penyakit kusta itu, dia berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang terkena penyakit kusta. Peristiwa itu berlangsung di sekitar daerah perbatasan antara wilayah Samaria dan Galilea. Tampak jelas ada perbedaan antara 2 orang tersebut. Diceritakan di tengah perjalanan setelah mengalami kesembuhan, orang Samaria itu kembali kepada Yesus, menjumpai Yesus dan mengucap syukur kepada Allah, memuliakan Allah. Hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih, penyakit kusta ini menyebabkan luka pada tubuh. Menurut pandangan agama Yahudi atau orang-orang Yahudi, penyakit
kusta itu merupakan tanda kenajisan. Akibat dari itu, penderita kusta mengalami penderitaan yang kompleks, dinajiskan dan mereka dikucilkan. Orang-orang Yahudi yang menderita penyakit kusta mengalami stigma, yaitu perlakuan buruk kepada orang yang dianggap berbeda, dengan maksud agar mereka dijauhkan dari pergaulan komunitas dan dari masyarakat tertentu. Di dalam menjelaskan tentang penyakit kusta ini, tidak saja hanya di dalam keempat Injil, tetapi juga ada dalam Perjanjian Lama, Imamat pasal 13 ayat 45 sampai dengan 14. Di situ juga dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang menderita penyakit kusta, mereka harus dikucilkan, mereka harus diasingkan, mereka diisolasikan dari komunitas masyarakat yang ada, dan mereka juga dijauhkan dari hal-hal peribadatan yang ada. Bapak, Mama, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang Yahudi yang mengalami penyakit kusta, mereka dianggap orang-orang yang tidak sejati atau tidak suci. Dikatakan di dalam teks kita pada saat ini bahwa orang-orang kusta berdiri agak jauh di dalam ayatnya yang ke-12, karena memang ada hukum yang mengharuskan penderita kusta tidak bisa berdekatan dengan sesama mereka yang terkena kusta. Waktu itu penyakit kusta dianggap sebagai suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit kusta adalah suatu kekejian bagi orang-orang yang mengalami itu penyakit kusta. Dikatakan bahwa belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit kusta. Putusnya relasi dengan orang lain dalam masyarakat dan keluarga menyebabkan penderita kusta itu tambah berat. Penderita fisik, psikologis, dan dianggap berdosa, dikucilkan, dan juga secara religius atau agama dalam tempat ibadah mereka tidak diperbolehkan untuk menghadirinya. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang menderita kusta sudah dianggap mati. Mereka sangat terisolasi dari komunitas atau masyarakatnya. Hak mereka dicabut dalam persekutuan ibadah di dalam bait Allah. Orang-orang yang mengalami rasa terasing dibuang seperti seolah-olah mengalami masa-masa pembuangan. Orang kusta mengalami kemiskinan relasi karena hanya diperbolehkan berelasi dengan orang yang menderita penyakit yang sama. Setiap hari mereka mengalami kematian itu. Dalam keadaan seperti ini, mereka sangat mengharapkan belas kasihan. Itu sebabnya ketika mereka mendengar dan melihat kehadiran Yesus, mereka berusaha mendapatkan belas kasihan dari Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah tempat atau Yesus adalah sumber kesembuhan bagi mereka. Yesus yang bisa menyembuhkan mereka dari penyakit yang ada. Dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11, terkhususnya ayat 12, di situ mereka berseru, bahwa mereka berseru kepada Yesus dengan suara, "Yesus, Guru, kasihani kami." Artinya ini suatu ungkapan yang mereka berikan kepada Yesus, yang mereka harapkan kepada Yesus, bahwa Yesus itu yang bisa menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka alami, yaitu penyakit kusta. Tetapi Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita menceritakan bahwa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, karena di situ kita lihat bahwa Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita penyakit. Tidak secara langsung Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit kista pada saat itu, tetapi Yesus menyuruh orang-orang yang menderita penyakit itu kepada imam-imam. Yesus menyuruh mereka untuk perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini menunjukkan bahwa tidak secara langsung Yesus mau membuktikan bahwa Dia yang menyembuhkan, tetapi Yesus mau membuktikan bahwa orang-orang yang menderita penyakit kusta ini harus, karena mereka sudah terisolasi, mereka sudah terasingkan dari masyarakat, bahkan dari keluarga sendiri,
Maka Yesus di sini Yesus membuktikan bahwa mereka harus kembali kepada imam-imam. Mereka menunjukkan diri kepada imam-imam supaya mereka diterima kembali di dalam satu komunitas masyarakat dan juga di dalam keluarga tersebut. Di sini Yesus sama sekali tidak menyebutkan istilah sebut. Yesus tidak segera menyembuhkan mereka, tetapi menegaskan bahwa setelah sembuh mereka harus pergi kepada imam-imam. Maksudnya itu supaya dinyatakan sembuh, kudus, layak untuk diterima dalam masyarakat dan juga rumah ibadat. Ternyata setelah sembuh, reaksi mereka tidak lagi sama. Hanya satu orang yang pulang menemui Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepada Yesus. Injil Lukas menyatakan dengan jelas bahwa orang yang datang kepada Yesus itu adalah orang Samaria. Jika hanya karya keselamatan mencakup tindakan menolong oleh Allah dan tindakan mensyukuri oleh manusia, maka tidak semua orang berproses untuk mengalami keselamatan sejati dari Tuhan. Teks bacaan kita saat ini mencatat bahwa orang Samaria itu yang mengalami keselamatan sejati. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita pelajari di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Hal yang pertama adalah jangan lupa bersyukur. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha murah dan maha kasih. Allah selalu menyediakan dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Allah selalu menyediakan dan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita harus bangga atas kasih Allah kepada kita. Kita pun harus bersyukur. Kita pun perlu memohon berkat kepada Allah. Renungan kita pada saat ini mengingatkan agar kita tidak lupa bersyukur setelah menerima berkat dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan, Tuhan sudah menjawabnya. Yang kedua, bersyukur di dalam persekutuan. Keluarga pada masa kini mengalami atau menghadapi berbagai realitas, kegembiraan dan kesusahan. Di tengah berbagai realitas, keluarga tidak ditinggalkan oleh Allah. Tuhan Yesus mendatangi dan menyembuhkan para penderita kusta di daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Hal itu dapat dimaknai sebagai suatu tindakan merangkul yang dilakukan oleh Allah agar tidak ada orang yang mengalami perpisahan dari persekutuan keluarga, umat, dan masyarakat. Artinya Allah tetap menyertai setiap umat agar tetap bersama mengayuh hidup keluarga di tengah samudra yang terus berubah. Kebersamaan keluarga adalah tanda karya Allah, maka ibadah keluarga bermakna sebagai tanda syukur atas kasih Allah. Selayaknya keluarga yang dirangkul dan disatukan, begitu pula dengan jemaat yang dirangkul dan disatukan oleh Allah, bersama-sama datang kepada Allah untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Yang ketiga, biasakan hidup bersyukur. Kisah 10 orang kusta dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 mengajak kita untuk menghayati bagaimana ucapan syukur itu mestinya menjadi kebiasaan setiap orang. Ketika Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir dalam ayatnya yang ke-17, itu menunjukkan betapa sulitnya orang mengucap syukur. Terkadang lebih mudah kita meminta ketimbang kita mengucap syukur setelah permintaan kita dikabulkan. Terkadang kita lebih mudah menuntut hak kita ketimbang kita menjalankan kewajiban. Hal ini membuat mereka yang kerap menutup haknya merasa tidak perlu berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan yang mereka alami. Banyak orang maupun keluarga Kristen lalai membangun persekutuan dengan Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Tuhan selalu mengaruniakan yang terbaik bagi kita, maka seharusnya kita pun selalu bersyukur di dalam persekutuan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.